Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmansyah dengan nomor induk mahasiswa 106240084, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam video ini saya akan melaksanakan kewajiban tugas demi memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SH MH. Soal yang pertama, hukum dibuat atau dibentuk memiliki tujuan dan fungsi. Uraikan dan jelaskan tujuan dan fungsi tersebut. Tujuan hukum adalah sasaran atau hasil yang dicapai dari keberadaan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Secara umum, para ahli hukum memiliki pandangan yang sedikit berbeda, namun pada dasarnya sejalan dalam beberapa aspek utama. Tujuan hukum secara umum dibagi 3 poin. Yang pertama adalah keadilan. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak, yaitu memberikan hak kepada yang berhak dan memberikan hukuman kepada yang bersalah. Contoh, pengadilan memutuskan kasus secara adil berdasarkan fakta dan bukti hukum. Poin kedua, kepastian hukum. Hukum memberikan kepastian melalui peraturan tertulis yang dapat dijadikan pedoman. Contohnya, Undang-Undang Perkawinan menjelaskan syarat sah pernikahan sehingga masyarakat tahu aturan yang harus dipenuhi. Poin ketiga adalah kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat secara luas. Contoh, Undang-Undang Lalu Lintas bertujuan mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Fungsi hukum. Fungsi hukum menjelaskan peran dan kegunaan hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi hukum dalam kehidupan sosial yang pertama, mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat. Hukum mengatur tata cara bertingkah laku agar tercipta keteraturan, menyelesaikan konflik. Hukum berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik yang adil dan damai, melindungi hak dan kewajiban warga negara. Hukum menjamin hak dasar setiap warga negara dan mengatur pelaksanaan kewajibannya. Sarana perubahan sosial. Hukum dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Alat kontrol sosial. Hukum berfungsi sebagai mengawasi dan mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai norma. Jadi kesimpulannya di soal nomor 1 ini, tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sedangkan fungsi hukum adalah untuk mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, melindungi hak, mendorong perubahan sosial, dan mengontrol perilaku masyarakat. Soal kedua, jelaskan tentang definisi sumber hukum dan uraikan tentang sumber hukum undang-undang dan sumber hukum kebiasaan. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi asal mula atau dasar bagi lahirnya suatu aturan hukum. Sumber hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber hukum formal, bentuk resmi yang dijadikan dasar berlakunya hukum. Yang kedua, sumber hukum material, faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum, misalnya nilai moral, budaya, agama. Pembahasan kali ini fokus pada sumber hukum formal khususnya, yakni undang-undang legislatif dan kebiasaan. Sumber hukum undang-undang. Pengertiannya, sumber hukum undang-undang adalah hukum yang berasal dari peraturan tertulis yang dibuat dan disahkan oleh lembaga yang berwenang seperti DPR dan Presiden. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri sumber hukum undang-undang yakni tertulis dan sistematis, dibuat secara resmi, mengikat secara umum, memiliki sanksi hukum. Contoh undang-undang di Indonesia, Undang-Undang 1945 yakni konstitusi, terus ada UU atau undang-undang, dan ada peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden, perpres, dan peraturan daerah, perda. Contoh konkretnya apa? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni mengatur syarat dan rukun perkawinan. Ada juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, mengatur tata tertib berlalu lintas. Nah,
Sedangkan sumber hukum kebiasaan adalah aturan hukum tidak tertulis. Kalau hukum undang-undang tertulis, kalau hukum kebiasaan tidak tertulis, yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat dan diterima sebagai aturan yang mengikat karena dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri yang pertama ini tidak tertulis tetapi hidup dalam praktik bermasyarakat. Terjadi secara terus berulang-ulang atau konsisten. Diterima secara umum, dianggap mengikat, bisa menjadi hukum jika diakui oleh pengadilan. Contoh hukum kebiasaan. Yang pertama adalah upacara adat dalam pernikahan atau kematian di masyarakat adat. Yang kedua, sistem waris adat pada masyarakat Minangkabau atau disebut garis ibu. Yang ketiga, penyelesaian sengketa adat melalui kepala adat. Peran dalam sistem hukum nasional diakui secara hukum jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, hukum adat bisa dijadikan pertimbangan hakim. Kesimpulan dari soal nomor 2 ini, sumber hukum undang-undang berasal dari peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan berlaku umum. Sedangkan sumber hukum kebiasaan berasal dari praktek masyarakat yang diulang terus-menerus, diterima sebagai aturan dan diakui keberadaannya oleh hukum. Next, kita langsung ke soal nomor 3. Jelaskan tentang persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya, serta perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Pengertian kaidah adalah aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat. Ada beberapa jenis kaidah yang berlaku dalam masyarakat antara lain. Yang pertama, kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, kaidah kesopanan atau etika sopan santun. Persamaan kaidah hukum dengan kaidah lainnya mengatur perilaku. Semua kaidah hukum, agama, moral, kesopanan berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan harmoni. Bertujuan untuk kebaikan. Setiap kaidah bertujuan mendorong manusia berbuat baik, adil dan tertib, serta menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Poin ketiga, perilaku di tengah masyarakat. Semua kaidah berlaku dalam interaksi sosial di masyarakat dan menjadi pedoman bagi warga untuk bertindak. Persamaannya apa? Semua kaidah bertujuan mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan semua hidup dalam bermasyarakat. Perbedaannya terletak pada asal sumber kaidah, sifat mengikatnya, bentuk sanksi atau penegakan atau pelaksanaannya. Langsung ke soal nomor 4. Jelaskan tentang definisi hak dan macam-macam hak. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima menurut hukum, moral, atau norma sosial. Definisi hak menurut para ahli. Suerjono Suekanto. Hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan menurut para ahli Miram Budiarjo, hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung pada orang itu sendiri. Jadi kesimpulannya, hak adalah hak milik atau kebebasan yang secara sah melekat pada seseorang dan harus dihormati oleh orang lain maupun negara. Macam-macam hak berdasarkan sumbernya ada hak asasi manusia, hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Contoh hak hidup, hak kebebasan beragama, dan hak berpendapat. Hak hukum, hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau memperoleh sesuatu. Contoh hak atas kepemilikan tanah, hak waris, hak atas perlindungan hukum. Berdasarkan objeknya, hak milik dan menggunakan suatu benda atau kekayaan. Hak politik, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan atau menentukan kebijakan negara. Hak ekonomi, hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh penghasilan dan hidup layak. Hak sosial dan budaya, hak yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, pendidikan dan budaya. Berdasarkan subjeknya,
hak individu atau hak pribadi, hak yang dimiliki oleh setiap individu secara pribadi, atau hak kolektif atau komunal, hak yang dimiliki oleh kelompok masyarakat atau komunitas secara bersamaan. Jadi kesimpulan dalam soal nomor 4, hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh sesuatu yang diakui oleh hukum dan norma sosial. Macam-macam hak bisa dibedakan berdasarkan sumbernya, objeknya, dan subjeknya. Misalnya hak asasi dan hak hukum, hak milik, hak politik, dan lain-lain. Hak bersifat melekat, sah, dan harus dihormati, baik oleh individu maupun oleh negara. Soal terakhir, uraikan dan jelaskan tentang perbuatan hukum dan akibat hukum serta berikan contoh. Perbuatan hukum adalah tindakan seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Ciri-ciri perbuatan hukum: dilakukan oleh subjek hukum atau orang, perusahaan, atau lembaga, dilakukan secara sadar atau sengaja, menimbulkan akibat hukum, hak, kewajiban, akibat hukum lainnya. Jenis-jenis perbuatan hukum: yang pertama, perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan tetap sah, menimbulkan akibat hukum. Contoh, wasiat, seseorang mewariskan hartanya sebelum meninggal. Perbuatan hukum dua pihak, bilateral. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui kesepakatan. Pengertian akibat hukum adalah konsekuensi atau dampak hukum yang timbul karena adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik berupa munculnya hak dan kewajiban, perubahan status hukum, maupun hilangnya suatu hak. Hubungan antara perbuatan hukum dan akibat hukum: setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum. Contoh perbuatan hukum: si A menjual sepeda motor pada si B. Akibat hukumnya, A wajib menyerahkan motor dan B wajib membayar harga yang disepakati. Kesimpulan pada soal nomor 5 ini, perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan dengan kesadaran hukum dan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah perbuatan dalam hubungan hukum, baik berupa munculnya hak, kewajiban, atau hilangnya suatu hak. Setiap perbuatan hukum akan berdampak pada posisi hukum pelaku dan biasanya berkaitan dengan perjanjian, waris, perkawinan, atau kontrak lainnya. Itulah tadi, semoga tugas ujian akhir semester saya ini bisa memenuhi nilai kebutuhan saya di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dari saya, Ade Ramansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.